Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen basis data. Mari kita simak videonya. Apa itu sistem manajemen basis data? Sistem manajemen basis data adalah perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses basis data dengan cara praktis dan efisien. Selanjutnya, kita beralih ke fungsi basis data. Sebagian besar masyarakat mungkin masih menganggap basis data hanya sebagai kumpulan data dan informasi saja. Padahal, basis data memiliki beberapa fungsi lain yang dapat memudahkan pekerjaan seseorang. Berikut ini adalah 6 fungsi dari basis data tersebut. Nah, apa sih manfaat dari basis data itu? Basis data memiliki manfaat dalam proses menyimpan, merubah, dan menampilkan kembali data yang dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah. Selain itu, basis data memiliki tingkat keakuratan yang lebih terjamin karena semua sumber informasi dan hasil olah data disimpan pada basis data yang sama, sehingga memudahkan dalam mengelola suatu data. Dengan adanya basis data, keamanan suatu data atau informasi dapat dijamin, sehingga dapat ditentukan siapa saja yang boleh menggunakan basis data dan jenis operasi apa saja yang boleh dilakukan. Selanjutnya, kita beralih ke bentuk data, di mana bentuk data ini terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, bentuk data menurut cara memperolehnya, yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat secara langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti, baik perorangan maupun organisasi. Contohnya, mewawancarai langsung penonton bioskop untuk meneliti preferensi konsumen bioskop. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian. Contohnya, para peneliti yang menggunakan data statistik hasil riset dari surat kabar atau majalah. Yang kedua, bentuk data berdasarkan sumber data, yang terdiri dari data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal, misalnya data keuangan, data pegawai, data produksi, dan sebagainya. Sedangkan data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya, data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen. Yang ketiga, bentuk data menurut waktu pengumpulannya, yang terdiri dari data cross-section dan data time series atau data berkala. Data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya, laporan keuangan periode 31 Desember 2019. Sedangkan data berkala adalah data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contohnya, data perkembangan nilai tukar dolar Amerika terhadap euro Eropa di tahun 2017 sampai 2019. Yang keempat, bentuk data dengan variabel bebas dan variabel terikat, di mana data dengan variabel bebas adalah data unit atau ukuran yang diubah dalam suatu pengamatan. Sedangkan data dengan variabel terikat adalah data unit atau ukuran yang berubah sesuai dengan berubahnya variabel lain. Yang kelima, bentuk data berdasarkan bentuk datanya, yang terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif.
Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka, sedangkan data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Yang keenam, bentuk data berdasarkan sifat data, yang terdiri dari data discrete dan data kontinu. Data discrete adalah data yang nilainya adalah bilangan asli, contohnya nilai rupiah dari waktu ke waktu. Sedangkan data kontinu adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Data ini ditandai dengan penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Yang ketujuh, bentuk data menurut susunannya, yang terdiri dari data acak atau tunggal dan data berkelompok. Data acak atau tunggal adalah data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval, sedangkan data kelompok adalah data yang sudah tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Seperti apa sih model basis data itu? Berikut ini merupakan contohnya. Selanjutnya, hubungan antar record atau kardinalitas. Untuk menghubungkan satu file dengan file lain dilakukan dengan menghubungkan satu record di satu file dengan record di file lain. Hubungan antar record disebut juga dengan cardinality atau kardinalitas. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum tuple yang dapat berelasi dengan entitas pada entitas yang lain. Ada 3 jenis record atau kardinalitas, yaitu yang pertama, hubungan one-to-one, yaitu hubungan yang hanya melibatkan satu record di satu file dan satu record saja di file yang lain. Yang kedua, hubungan one-to-many, yaitu hubungan yang terjadi bila satu record yang ada di tabel kiri berhubungan dengan beberapa record yang ada di tabel sebelah kanan. Yang ketiga, hubungan many to many, yaitu hubungan antara dua tabel yang memungkinkan data di tabel sebelah kiri berhubungan dengan beberapa tabel di data sebelah kanan. Manajemen basis data atau DBMS tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari manajemen basis data ini yaitu mengurangi duplikasi data atau data redundansi, menjaga konsistensi dan integritas data, meningkatkan keamanan data, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan data, memudahkan pengguna dalam menggali informasi dari kumpulan data, dan masih banyak lagi kelebihan yang dimiliki manajemen basis data. Adapun kekurangan dari manajemen basis data atau DBMS adalah memerlukan suatu skill tertentu untuk bisa melakukan administrasi dan manajemen database agar dapat diperoleh struktur dan relasi data yang optimal, memerlukan kapasitas penyimpanan baik eksternal maupun internal agar DBMS dapat bekerja cepat dan efisien. Selain itu, harga DBMS yang handal biasanya sangat mahal, dan kebutuhan akan sumber daya biasanya cukup tinggi. Nah, itulah penjelasan mengenai manajemen basis data. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.